Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Yusuf di Yusuf Avatar Channel. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman web, yaitu dasar-dasar dari pemrograman web. Saya akan tunjukkan juga kepada para mahasiswa yang belajar tentang pemrograman web. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari perkuliahan atau tujuan dari pemrograman web. Kita belajar pemrograman web ini. Yang pertama, ini kita akan mampu mengetahui dasar-dasar HTML. Nah, untuk pemrograman web kali ini saya akan menyajikan hal yang sangat mendasar dari pemrograman web, yaitu HTML. Kita akan mengetahui tentang apa sih dasar-dasar dari HTML. Yang kedua, kita akan mampu mengetahui apa sih software editor dari HTML ini. Nah, dan nanti juga akan kita bahas. Yang ketiga, mampu membuat dokumen HTML dan melakukan formatting terhadap dokumen tersebut. Nah, di sini juga akan kita buat semacam contoh untuk membuat dokumen HTML. Yang keempat, mampu melakukan text formatting. Nah, ini juga perlu kita ketahui bahwa di dalam membuat sebuah dokumen web, dokumen HTML, kita akan melakukan beberapa formatting teks. Dan di sini akan juga kita bahas. Yang kelima, mampu melakukan listing pada dokumen HTML. Oke, yang keenam, yang terakhir, mampu membuat listing bersarang pada dokumen HTML. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada baiknya kita perlu ketahui bahwa di dalam mempelajari pemrograman web ini, yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah apa sih web itu? Web itu adalah merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer atau user yang terhubung ke internet. Nah, kita di sini para pelaku internet ini sangat akrab sekali dengan yang disebut sebagai web. Terkadang kita bangun tidur saja, kita langsung bersentuhan dengan internet ataupun website. Oke, web adalah merupakan salah satu layanan yang dapat dilakukan oleh user terhadap internet. Kita banyak yang bisa kita dapatkan di web, seperti informasi-informasi yang kita butuhkan, yang dapat memudahkan pengguna komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan mencari informasi yang diperlukan. Nah, ini dia. Untuk berhubungan dengan orang lain pun, kita saat ini, apalagi di masa pandemi ini, banyak berhubungan dengan yang namanya web. Nah, untuk website ini sendiri, agar kita dapat melihatnya dan dapat mengaksesnya, kita pasti butuh yang namanya web browser. Nah, apa sih web browser ini? Web browser merupakan software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari server web. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan informasi ataupun berhubungan dengan orang lain di internet, kita akan butuh yang namanya web browser. Dengan web browser ini kita dapat melakukan aktivitas seperti berkomunikasi dengan orang lain ataupun mencari informasi melalui internet. Nah, apa sih web browser yang sering kita pakai atau yang familiar kita pakai? Nah, di sini ada beberapa contoh yang sering kita pakai, seperti yang pertama. Nah, ini dia. Pertama ada Opera, Edge, dan juga ada Mozilla, serta ada Google Chrome. Jadi empat ini adalah salah satu contoh saja web browser yang sering kita gunakan untuk berhubungan dengan orang lain dan mencari informasi di internet. Selanjutnya, nah ini dia HTML. Nah, ini akan kita ketahui apa sih HTML itu. HTML adalah bahasa markah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web dan kontennya
yang kemudian diterjemahkan oleh aplikasi web browser menjadi tampilan visual. Jadi kerjasama antara HTML dan web browser ini sangat dekat sekali dan dan saling membutuhkan. Kenapa? HTML ini adalah merupakan bahasa markah yang digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web. Nah, jadi dengan bahasa markah inilah struktur halaman web ini bisa diterjemahkan. Nah, kemudian bagaimana dengan secara tampilannya? Secara tampilannya itu akan ditampilkan oleh web browser dan akan menjadi tampilan yang visual seperti yang kita lihat dan seperti yang kita lakukan ketika kita ingin mencari sebuah informasi ataupun berhubungan dengan orang lain di dunia di internet. Nah, untuk HTML ini sendiri ini diibaratkan seperti bangunan rumah, seperti yang tergambar pada slide berikut ini. Nah, ini dia. HTML itu seperti struktur rumah. Nah, ini bahasa markah ini seperti struktur rumah HTML, ya maksudnya HTML. Jadi deskripsikan komponen yang ada pada bangunan rumah. Jadi ibaratkan HTML ini menjadi satu pondasi ataupun satu kerangka. Saya contohkan di sini adalah bangunan rumah. Satu kerangka yang membentuk bangunan rumah itu supaya dapat ditinggalin, dapat kita tinggalkan. Nah, bagaimana dengan polesan-polesan atau desain dari agar dia tampil lebih cantik rumah ini? Nah, untuk HTML ini kita akan mengenal yang namanya CSS. Ya, CSS ini nanti yang akan lebih mempercantik rumah itu, seperti cat rumah, memberi cat rumah dan yang lain-lain, memberi gaya warna pada bangunan rumah. Nah, ini akan menggunakan bahasa yang namanya CSS, ya. Selanjutnya, dalam pemrograman web ini itu diperlukan satu file teks yang bernama atau berekstensi HTML. Nah, jadi nanti ekstensi dari hasil dari bahasa HTML-nya itu harus ekstensinya juga HTML atau yang disebut sebagai Hypertext Markup Language, bahasa markup. Nah, di sini ada dua cara untuk membuat sebuah web page, ya, membuat sebuah web page halaman web. Yang pertama, nah di sini saya akan contohkan saya sarankan untuk para pemula dalam melakukan membuat struktur web itu. Untuk pemulanya saya sarankan itu menggunakan Notepad++, ya. Untuk para pemula kita belajar dari dasarnya. Nah, yang kedua itu dengan HTML editor. HTML editor ini saya sarankan juga itu sebaiknya menggunakan software yang namanya Sublime Text. Jadi ada dua yang saya sarankan untuk para pemula untuk pembuatan web ini. Yang pertama menggunakan Notepad++, yang kedua menggunakan Sublime Text. Nah, untuk bagaimana cara mendapatkan dan cara menginstal dari Notepad++ ini dan Sublime Text itu ada pada channel ini, dan silahkan ditonton dan silahkan disaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, selanjutnya formatting atau format tulisan HTML. Nah, di dalam HTML ini ada beberapa format tulisan. Untuk format tulisan HTML di sini yaitu gunanya adalah untuk membuat suatu halaman dari HTML standar. Ini ya kita gunakan ada tiga format tulisan, ya. Format tulisan yang pertama itu adalah kita sebutnya di sini adalah tag, ya. Ada tag HTML, ya, dan ada tag head dan ada tag body. Nah, untuk ketiga tag ini adalah format tulisan pada HTML.
Yang saya ulangi, ada tag HTML, ada tag head, dan ada tag body. Nah, ini harus disertakan dengan penutup, tag penutupnya, ya, harus disertakan dengan tag penutupnya. Dan susunan tag-tag tersebut akan membentuk sebuah dokumen HTML. Contohnya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada tag HTML, dan yang kedua ada tag head. Nah, setelah itu, setelah tag head ini kita berikan sebuah tulisan, ya. Itu di sini saya buat mahasiswa sistem informasi, ya, satu contoh saja. Dan akan ditutup dengan kurung siku buka / head dan kurung siku tutup yang di nomor 4 ini. Selalu setelah kita buat tag head, selalu kita sertakan di akhirnya, kita sertakan tag head penutupnya. Tag head penutupnya seperti yang tergambar pada nomor 4. Nah, selanjutnya ada tag body. Tag body ini adalah isi di dalam dokumen dari halaman webnya. Di sini saya buat semester 3 lokal D 2021 dan disertakan dengan tag penutupnya. Dan yang terakhir di nomor 9 adalah tag penutup dari HTML yang nomor satu di atas, ya. Bagi mahasiswa saya, jadi nanti untuk testing pertama silahkan diketik ini menggunakan Notepad++, dan silahkan disimpan dengan nama tes 1. Nah, bagaimana caranya, saya akan coba tunjukkan salah satu contoh, untuk pembuatan membuat dokumen HTML seperti yang tergambar pada layar monitor ini. Oke, baik, saya akan berikan satu contoh, ya, bagaimana cara kita membuat satu dokumen HTML menggunakan Notepad++. Saya sarankan lagi untuk para pemula itu hendaknya menggunakan software yang namanya adalah Notepad++. Baik, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Saya tinggal pilih file, new, ya, nanti terbuka seperti ini. Oke, file. Jadi nanti di sini ada tulisan new 1. Nah, sebelum kita lanjutkan, di bagian bawah sini ada normal text file. Itu kita klik kanan saja, lalu kita pilih yang H, lalu akan muncul HTML. Kita tinggal pilih ekstensi yang akan kita gunakan adalah ekstensinya HTML, Hypertext Markup Language. Kita tinggal klik, dan baik, kita akan mulai untuk membuat struktur HTML-nya. Untuk langkah pertama, seperti yang ada pada testing 1 tadi, kita gunakan tag HTML seperti ini. Oke, jika akan muncul seperti itu, kita tinggal enter saja dan kita tutup. Kita enter lagi, kita pilih tab. Yang kedua tadi ada tag head, enter. Terus kita buat tadi adalah mahasiswa sistem informasi. Oke, kita buat tag penutup dari head seperti ini. Oke, jadi sebelum kita tutup dengan kurung siku tutup, maka di bagian ini akan berwarna seperti ini. Artinya dia akan menutup, yang kita lakukan ini akan menutup tag head yang di atasnya. Oke, selanjutnya terus saya akan lakukan lagi untuk bagian halaman tampilan webnya. Di sini saya akan buat body, bodinya, dan di sini ada saya contohkan saja, ya, contohkan saja.
saya akan lakukan lagi membuat tag penutup dari body. Oke, seperti itu. Dan saya akan tutup dengan tag head, tag HTML. Maaf ya. Oke. Nah, untuk dokumen HTML-nya sudah selesai. Jadi saya akan simpan dan saya akan save. Ini menggunakan nanti seperti contoh ini ya, menggunakan video file, save, dan untuk savingnya saya akan buat di sini. Saya akan buat sebuah folder yang namanya pertemuan 1. Oke, nama filenya ini saya masuk dulu folder pertemuan 1. Nama filenya adalah testing 1 atau tes 1. Nah, untuk save as tipe-nya itu harus menggunakan hypertext markup language atau HTML. Oke, hypertext markup language atau HTML. Kita save. Oke, kita akan lihat hasilnya. Oke, kita akan cari. Oke, ini. Nah, jika terdapat kondisi yang seperti ini, kita tidak perlu risau dan kita tinggal rename. Ini kan warna putih gambarnya ya, atau tipenya file. Kita harus jadikan tipenya di sini HTML, hypertext markup language. Jadi saya akan di sini tambah titik HTML, enter. Oke, secara otomatis dia akan tipenya nanti akan berubah menjadi tipe HTML dokumen. Oke, kita akan lihat hasilnya. Klik 2 kali. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah dokumen dengan format HTML. Nah, adapun trik dan langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan tadi, dan langkah-langkahnya di sini saya sudah buat caranya. Ini ada beberapa langkah-langkah untuk pembuatan format dokumen HTML. Yang pertama, membuka software yaitu Notepad++ atau Sublime Text sebagai editor dokumen HTML-nya. Yang kedua, membuat script ya. Contohnya seperti yang saya lakukan tadi, membuat script sederhana seperti di bawah ini ya, seperti bawah ini. Nah, silakan teman-teman lakukan kembali dengan langkah-langkah yang telah saya buat tadi. Save-nya nanti dengan nama testing 2 atau tes 2. Silakan lakukan tes 2-nya dengan menerapkan contoh pada tampilan ini. Oke, langsung nanti hasilnya akan seperti tergambar di layar monitor ini. Oke, baik. Mungkin untuk video kali ini yang pengenalan tentang HTML, dan ada 2 testing yang silakan teman-teman lakukan. Baik, dari video kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan kita akan bersambung kepada lanjutan dari video ini, yaitu pemahaman tentang tag dasar HTML, yaitu dengan pemahaman tag dasar HTML. Baik, silakan saksikan video berikutnya nanti, dan silakan lakukan lakukan testing pada beberapa contoh-contoh yang akan saya berikan. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share ke teman-temannya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.